Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Di awal tahun baru ini saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, nggak kurang apapun. Pada video kali ini, saya mau merangkum alur cerita film P2, film yang rilis tahun 2007, dan plotnya bercerita tentang seorang pekerja bernama Angela yang terperangkap di basement lantai 2 gedung parkir bersama seorang psikopat. Alurnya sendiri dibuka dengan Angela yang sedang berusaha menyelesaikan kerjaannya di malam Natal di daerah Manhattan, New York. Angela terlihat menelepon kakaknya dan berjanji bahwa dia akan datang ke rumahnya untuk menghadiri pesta Natal. Tak berapa lama, rekan kerjanya yang bernama Jim masuk ke ruangannya sambil berusaha untuk meminta maaf. Rupanya Jim telah melakukan sesuatu yang buruk ke Angela dengan alasan dia dalam keadaan mabuk. Angela yang tidak mau pusing dengan hal tersebut lalu memaafkannya. Setelah Angela membereskan pekerjaannya, dia beranjak pulang ditemani satpam gedung bernama Carl yang kebetulan sedang berkeliling ruangan. Singkat cerita, Angela pun sampai di lantai parkir basement P2 tempat mobilnya berada. Namun saat dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan kuncinya, mesin mobil tidak mau jalan. Angela yang meratapi kesialannya meminta tolong kepada satpam yang bertugas di bawah. Namun mobilnya tetap tidak mau menyala. Satpam itu yang diketahui bernama Thomas menawarkan kepada Angela untuk menghabiskan malam Natal bersamanya karena hari sudah larut. Namun Angela menolak tawarannya dengan halus dan dia memilih untuk menelpon taksi dan menunggu di lobi. Dari monitor CCTV terlihat seseorang sedang mengawasinya. Tak berapa lama taksi pun tiba. Saat Angela berjalan ke pintu lobi, dia menemukan pintu lobi yang terkunci. Dia berusaha menekan tombol pintu dari ruang satpam, tapi masih tetap terkunci. Akhirnya Angela meminta taksi untuk menunggunya karena dia mau keluar lewat pintu basement. Namun kembali kesialan datang saat dia tiba di bawah, pintu basement juga sudah terkunci. Melalui celah pintu, taksi yang tak sabar menunggu akhirnya pergi. Dan tak berapa lama kemudian lampu basement pun dimatikan. Dalam keadaan gelap, Angela hanya mengandalkan cahaya dari ponselnya, mencoba kembali ke lobi di sekitar tempat parkir yang sepi. Namun saat dia berjalan, tiba-tiba sudah berdiri Thomas di belakangnya yang kemudian membekapnya dengan obat bius. Angela pun pingsan. Tak berapa lama Angela terbangun dan dia sudah berada di dalam ruangan satpam bersama Thomas. Pakaiannya juga sudah diganti menjadi gaun putih dan kakinya ternyata telah dirantai ke meja. Angela yang kebingungan mulai takut saat menyadari kalau Thomas sudah menyekapnya. Thomas yang berpenampilan psikopat malah menawarkannya minum dan makan bersamanya. Di situ dia mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah mengawasi Angela sejak lama dan diam-diam telah mencintainya. Untuk mencegah keluarganya khawatir, Thomas mengancam Angela untuk menelepon kakaknya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa datang ke pesta Natal karena merasa tidak enak badan dan sakit. Tak berapa lama Thomas menunjukkan video saat Jim mencoba melecehkan Angela di lift. Ternyata dia selama ini telah diam-diam mengawasi dan merekamnya. Saat Thomas mau menunjukkan sesuatu kepada Angela, Angela mengambil kesempatan dengan mengambil garpu yang ada di atas meja dan menusukkannya ke punggung Thomas. Tapi usahanya sia-sia karena kakinya masih terantai di meja. Thomas kemudian membawanya naik ke atas mobil dan dia mengendarai mobil sampai ke lantai terbawah. Di sana, terlihat Jim yang sedang terikat di kursi. Thomas mengatakan bahwa Jim adalah hadiah Natal dari Thomas ke Angela karena Jim telah berusaha melecehkannya di lift. Thomas lalu meminta Angela untuk memberi pelajaran ke Jim dengan memberinya tongkat baseball. Angela menolak karena dia mengatakan bahwa Jim sebenarnya tidak bersalah karena Jim dalam keadaan mabuk dan dia sendiri tidak mau mencelakakan orang. Thomas yang kesal akhirnya keluar dari mobil dan dia mendatangi Jim yang berusaha melepaskan diri dari kursi. Lalu Thomas dengan segera mengayunkan tongkatnya berkali-kali hingga melukai Jim dengan parah. Setelah puas memukuli Jim, Thomas pun kembali ke mobil. Ternyata dia belum selesai. Thomas lalu menabrakkan mobilnya berkali-kali kepada Jim hingga Jim pun tewas. Angela yang menangis histeris akhirnya berhasil melarikan diri dari mobil walaupun tangannya masih terborgol. Dia berusaha berlari kembali ke lantai P2.
Thomas yang yakin bahwa semua akses pintu sudah terkunci, membiarkan Angela pergi sambil dia berusaha menyembunyikan bukti. Angela berusaha kembali ke kantor Thomas untuk mengambil tasnya yang berisi ponsel, dan dia mendapati anjingnya Thomas bernama Rocky berusaha menggigitnya. Angela berhasil meraih tasnya, namun dia gagal menghubungi polisi karena ponselnya tidak ada sinyal. Angela pun berlari hingga menemukan tempat di dekat gerbang yang terkunci yang memiliki sinyal. Tetapi setelah menelpon 911, dia menjatuhkan teleponnya di sisi lain gerbang. Saat berusaha mengambil ponselnya, Angela mendengar Thomas mendekat hingga dia berusaha sembunyi. Dengan kunci aksesnya, Angela lalu berlari menuju lift dengan Thomas yang tepat berada di belakangnya. Saat berada di lift, Angela meminta bantuan dari panel lift. Dia mendengar suara yang tampaknya seperti operator, tetapi kemudian ternyata adalah Thomas. Angela akhirnya berusaha bertahan di dalam lift dengan menekan tombol darurat dan mengunci pintu lift dari dalam. Tak berapa lama, Thomas membawa selang pemadam dari lantai lebih tinggi dan membanjiri lift untuk membuatnya penuh. Ini memaksa Angela untuk menekan pintu lift dan air pun keluar bersamaan dengan tubuh Carl yang ternyata berada di atas lift terbawa ke bawah. Ternyata Carl juga telah dibunuh oleh Thomas. Angela berusaha melarikan diri dengan sembunyi di bawah mobil, tapi Thomas bisa menemukannya dengan mengempiskan bannya. Angela pun berusaha melarikan diri lagi dengan terus bersembunyi. Ternyata Thomas dapat menemukannya karena dia mengawasi dari CCTV yang terpasang di setiap lantai. Angela yang mengetahui bahwa Thomas mematainya, akhirnya merusak CCTV dengan kapak darurat. Angela terus merusak CCTV hingga akhirnya dia sampai kembali ke kantor Thomas dan berniat untuk membalasnya. Di sana Angela menemukan kantor yang kosong, tapi dia melihat di rekaman video Thomas sedang berusaha menjamah dirinya. Tak berapa lama, di layar monitor terlihat mobil polisi yang datang ke gedung. Angela berusaha menghubungi polisi itu, sialnya saat dia berbalik, Thomas sudah ada di belakangnya dan menembakkan taser sehingga membuatnya pingsan. Thomas pun berusaha kelihatan tenang saat polisi menanyainya terkait panggilan darurat telepon di alamat gedung tersebut. Thomas mempersilahkan mereka untuk mengelilingi basement parkir. Tapi polisi tidak menemukan apa-apa. Saat polisi melewati sebuah mobil di parkiran, ternyata Angela yang baru sadar ditempatkan di bagasi mobil. Angela yang mendengar suara mobil polisi berusaha agar dapat keluar. Saat akhirnya dia berhasil, dia menyadari sudah terlambat karena mobil polisi sudah jalan keluar gedung. Thomas yang melihat Angela berhasil keluar dari bagasi, kemudian melepaskan Rocky untuk mengejarnya. Angela pun segera berlari sampai akhirnya dia masuk ke dalam mobil dengan memecahkan kacanya. Rocky berhasil masuk menejang dan berhasil menggigit tangannya, namun Angela melawan sampai akhirnya Rocky pun berhasil dibunuhnya dengan besi. Singkat cerita, Angela menemukan kantor peminjaman mobil. Di sana dia berusaha kembali mengkontak 911, tapi semua panggilan penuh. Thomas yang tahu bahwa anjingnya mati pun menjadi marah, dan dia berusaha mencari Angela. Thomas menemukan jejaknya yang mengarah ke dalam lemari, dan saat dia membukanya, ternyata lemari itu kosong. Angela sendiri sudah berdiri di belakang Thomas dan menyemprotkan cairan pembersih. Angela segera berlari keluar dengan kunci mobil yang dia temukan di kantor persewaan. Akhirnya dia menemukan mobilnya dan dia pun segera kabur. Thomas yang berhasil keluar dari kantor itu segera menyusul dengan mobilnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di lantai basement. Saat mereka berhadapan, Angela menancap gas dan berusaha menabrakkan mobilnya ke mobil Thomas untuk saling mengadu nyali. Angela berhasil karena Thomas akhirnya membelokkan mobilnya. Namun kesenangan Angela tak berapa lama karena dia tak sengaja menyerempet dinding yang akhirnya membuat mobilnya terguling. Thomas yang mengejar dari belakang memberhentikan mobilnya. Dia keluar dan bergerak ke mobil Angela dengan hati-hati. Thomas melihat Angela yang tampak seperti pingsan, mencoba menyadarkannya. Namun Angela ternyata berpura-pura. Saat Thomas cukup dekat, Angela menusuk mata Thomas dengan pisau cutter yang dia bawa dari kantor persewaan mobil. Thomas pun menjerit kesakitan.
Angela lalu keluar mobil dan berusaha mencekik Thomas dengan borgolnya. Angela dengan segera mengambil kunci borgol dan melepaskan tangannya. Setelah itu, dia memasangkan borgol yang sudah dipasang di tangan Thomas ke setir mobil. Angela lalu segera pergi, namun Thomas yang memohon-mohon minta Angela untuk membebaskannya, mengucapkan kata kasar. Angela yang mendengar umpatannya, segera berbalik dan dengan tasernya, dia menyalakan api dari aliran bensin yang bocor dari mobil. Thomas pun ketakutan hingga akhirnya dia diterjang api, dan Thomas pun mati saat mobil meledak. Air segera mengalir dan Angela walaupun dalam keadaan berdarah dan terluka, berhasil membuka pintu gerbang basement. Film pun berakhir dengan Angela yang berjalan tertatih-tatih keluar gedung, sementara suara sirine mobil datang mendekat. Oke guys, makasih sudah mendengarkan rangkuman alur ceritanya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan sampai ketemu lagi.